bicara berurusan sama polisi, saya bukan sekali dua kali om. Di perburungan itu luar biasa ya. Saya sering banget om. Karena mukulin orang iya, mukulin juri iya. Bahkan yang pemilik IO tuh saya apa ya? Saya rubuhin gantangannya. Saya ajak berantem gara-gara si ekor burung nih yang namanya kampret. Saya itu disomasi kan. Kemudian dilaporkan. Surat itu datang ke rumah saya bahwasanya saya melakukan tindakan-tindakan di luar nalar lah, kriminal ya kan. Berurusan dengan IO, berurusan dengan individu, juri, sampai segitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengungkapkan simpati sekaligus empati saya kepada semua pihak yang tersinggung, tidak enak hati, bahkan marah-marah dengan video saya. Pertanyaannya intinya gini, apakah kalian pernah melobi juri atau dilobi juri? Nah, jadi saya bedain dulu lovebird dulu dan sekarang. Walaupun dulu ada permainan seperti itu, kita melobi-lobi juri. Tapi dulu saya belum kenal seperti itu. Jadi saya benar-benar fighter, Mengandalkan kualitas. Burung Nggak juara, kita berantem. Karena kita nggak tahu yang namanya bermain politik dan bermain sabun di bawah meja atau di atas meja kan gitu. Tapi lama-kelamaan saya mikir, oh emang seperti ini dunia burung. Kalau mau juara bukan hanya mengandalkan kualitas. Burung bagus aja nggak cukup. Nggak bisa. Wani Piro. Intinya gitu, ya kan? Iya. Kalau dulu boleh, dan lovebird pun sedikit kelihatan di mata. Lovebird tuh sama kayak ijo, dulu tuh anggapan orang begitu. Murni. Lovebird tuh kayak realistis. Bener yang gak? ngekek. Ya, Dia yang menang. Kan gitu. Dinilai. Tapi kalau sekarang Gak bisa. semuanya ngekek. Akhirnya Gitu. dengan kesimpulan yang melihat kondisi dulu dengan kondisi sekarang, ketika saya udah dibunuh karakter saya dengan kampret, beraja musti dan lain sebagainya karena kekurangannya, kemudian akhirnya berkembang dengan banyaknya burung-burung konslet yang kemudian politik itu hadir, ya kan? Dengan ya manusiawi lah, politik itu hadir di mana-mana juga ada kan gitu ya. Akhirnya mau nggak mau, saya ikut di situ. Nah, kebetulan permainan saya begini, saya bongkar. Saya ini kembar. Tapi bukan karena burung nggak bagus terus kalian harus itu, atau hanya ingin memastikan supaya nggak dikalahkan dengan cara kayak gitu atau gimana? Nah, burung bagus pun ya butuh juga begitu om. Kalau dulu burung bagus ya pasti menang. Kalau sekarang mau burung bagus pun harus menguatkan juri, bahasanya gitu. Jadi burung aman, juri aman. Kuat nih. Bener gak? Kalian pernah di lobi juri? Kalau dibilang di lobi juri ya pernah. Kembar. Nih muatan, bahasanya tuh muatan ya kan? Muatan event ini lagi full nih. Lu mau masuk nggak atau mau main di sini nggak? Kalau emang lu mau main, ya kan? Dan burung ya, nanti kita kasih. Kita cengin lah, gua kasih lah kuota. Setelah itu muatan. Juri atau pengurus EO? Sekarang gini ya, kalau dibilang kita terang-terangan, IO pernah, juri pernah. Sekarang kan ya semuanya kan berkesinambungan. Juri aja yang bermain tanpa IO juga bullshit juga lah menurut saya. Masa iya IO yang terang benerang nggak menggunakan kacamata kuda, ya kan? Nggak tertutup matanya, nggak bisa melihat mana juri yang bermain atau tidak. Dan nggak usah diomongin lagi. IO juga udah tahu dia mau milih juri untuk strikernya kah, untuk apanya kah? Ya udah gitu dah. Ya. Mereka masang bandrol nggak sih? Harganya tuh. Ada yang masang bandrol, ada yang saya PHP-in. Ada yang pertemanan juga. Untuk juara satu berapa rata-rata bandrolnya? Nah, Mereka biasanya menawarkan. uang pertama kalau saya GoPay atau 1 juta. Itu uang DP. masuk pertama dulu DP. Uang pertama. DP. Sistemnya gini om, sebenarnya formulanya tuh banyak. Kalau kita uang pertama itu untuk
untuk apa namanya stimulus bagaimana caranya kita dipercaya nih. Tapi kan bundlingnya ada lagi. Oke, lu gue kasih 500 atau 1 juta, kan kalau dibagi juri banyak itu kan nggak cukup logikanya. Tapi ada banding kedua nih, apa komprominya? Hadiah buat lu. Jadi kan banyak. Hadiah buat lu. Udah, gue nggak perlu hadiah karena gue cuma perlu eksistensi nama baik gue, nama tim, kan gitu. Ujung-ujungnya begitu. Oke, silakan. Juri pasti mau. Oke ya, deal ya. Atau gue menang nanti ketika lu sudah membuktikan, gue kasih nilai yang lu inginkan, berbagi dengan juri. Contoh, bos, gue punya 6 juri nih, ya kan? Dan 1 korlap, itu udah pasti tuh, korlap beda. 1 IP, juri 6 atau 5 atau 4. Juri lu rata-ratain deh. Oh, saya udah tahu rata-rata juri 200-300 nih, ya kan? Kali per 4. Kalau IP dan ini sejuta deh. Nah, udah kehitung dong. Paket ya. Itu paket. Paket ya. Nah, ada paket hematnya nggak? Pahe ada nggak? Ada paket hemat sih, ya kan? Iya, ada main di awal, main di hadiah, atau main di akhir. Di akhir setelah juri membuktikan. Setelah juri baru kita membuktikan. keluarkan. Gitu. Dan nggak sering juga, saya juga PHP iya, PHP-in juri iya. Juri pun pernah PHP-in saya. Kembali lagi, kalau misalnya saya PHP dan dia mengatakan bahwa Kembar mau PHP, lah iya lu juga pernah PHP-in gua. Sehingga pemikiran itu muncul. Nah, kita sama-sama PHP, sama-sama paham dong, kan gitu. Ini punya apa namanya kliennya ini lebih dari 1 untuk. Betul. Jadi dirauh semua sama juri. Kalau yang paling kencang yang mana? Burung mana yang sedang jalan? Iya, betul. Ya, tapi alasan. Iya. Duit kita udah masuk misalnya ya kan. Juri alasan. Iya. Kopi dulu dah. Lalu jauh nih, ya kan masalah juri. Ya, misalnya saya ngasih duit, ya kan. Bukan mungkin sih, pasti. Iya, pasti. Juri itu ngerauk semua. Wah, yang paling gede ini, ya kan. Nanti setelah dia lihat burung mana yang paling bagus, dan sebenarnya bukan burung mana yang paling bagus, duit mana yang paling kenceng gitu. Saat ini karena semua burung itu dulu yang dilihat. Dari awal tadi ceritakan awalnya kalian kan bermain bersih ya. Tapi apa sih yang memicu kalian akhirnya terpaksa harus mengikuti arus bahwa ya diperlukan untuk mengamankan juri di saat kayak gimana? Padahal kan tadinya kan sudah memang burungnya kualitas ya. Betul. Pasti juara. Iya. Tapi apa akhirnya terpaksa burung kualitas pun kalian tetap harus mengalir itu? Apa yang menyebabkan kalian kayak gitu tuh waktu itu? Yang menyebabkan hal-hal negatif seperti itu, ya pertama kembali ke hati ya. Hati kita udah nggak baik. Yang pertama begitu. Kedua, ambisi kita berlebih. Bagaimana kita ini sudah gelap. Akhirnya bagi kita apapun caranya yang penting gue juara. Sama nggak terima kalau dikalahin burung yang kualitasnya di bawah. Nah, kalau misalnya kita dikalahin ya kan dengan burung kualitasnya di bawah kita, itu kan sakit hati. Di Lakberan lu kalah nggak ada apa-apanya sama gue. Di nasional kok lu bisa begitu? Bisa menang. Artinya kan banyak kekhawatiran di mana kita itu nggak boleh jatuh di hadapan orang lain atau di hadapan tim lain atau di hadapan burung lain. Tapi lebih-lebih itu di level pinggiran kan sampai nasional? Nasional. Nasional juga. Level pinggiran sih masih aman sebenarnya, walaupun sekarang level pinggiran pun udah gila politiknya. Tapi kalau di nasional, kalau kita nggak bermain politik, ya mendingan lu mundur teratur, ya kan? Duitnya untuk kasih istri dan anak kita aja. Tapi kan waktu itu kan kalian kan juga memperkuat tim-tim besar juga kan untuk membantu untuk proses juara kan? Betul. Iya. Apa karena itu juga penyebabnya? Kalian pun harus bergabung untuk mendukung sebuah tim besar waktu itu. Sebenarnya ada 2 kemungkinan kenapa saya harus ikut bergabung di tim mereka, tim-tim besar. Karena mata angin mengatakan bahwa tim besar itu lagi kokoh. Bener gak? Mau panen juara. Lagi panen juara. Ketika saya ngikut ke mereka, di satu sisi saya punya burung kualitas, di sisi lain ada kekuatan dan muatan yang ingin dari tim tersebut juara SF atau juara BC. Nggak mungkin kok saya nggak
nggak kena percikannya. Oh, berarti kalau Betul, kalian Kau. nekat misalnya single factor melawan mereka tuh pasti Wah, berat. kalah. Oh berat. Walaupun Berat. kalian yakin burungnya bagus kualitasnya, Betul. berat. Kalau dulu mau lawan saya tim besar pun dengan kualitas kampret yang dulu, dengan lovebird tidak sekonslet sekarang, saya berani mau lawan siapa juga. Di bener gak? Iya, di Presiden Cup di tiket utama. Tiket kedua saya juara 3. Tiket utama ya. Semua lovebird konslet yang papan atas itu main semua. Tapi harusnya burung saya yang namanya kampret juara 1. Saya berani sombong karena emang real burung saya lebih unggul dibanding yang lain. Tapi faktanya mau pengajuan juri tiba-tiba apa? Didis sama pemilik IO. Pemilik Lah sekarang logikanya begini, kok sampai pemilik IO terjun? Buat apa adanya juri? Buat apa adanya IP? Buat apa adanya apa namanya? Korlap. Yang menentukan itu kan juri, bukan pemilik IO. Katakanlah ketika saya punya IO, itu setelah akhir penilaian. Akhir penilaian udah mau dapat duit banyak itu saya. kecewa di situ. Padahal itu memperkuat tim besar juga. Padahal itu memperkuat tim besar. Mungkin kalah sama tim sebelahnya kali. Nah, karena kan sama-sama besar nih. Mungkin bagi IO juga lu kuat di tim besar, tapi kan yang lain posisinya lu lagi unggul. Dan posisinya kampret ini lagi dibenci. Udahlah gue kalahin aja deh. Gue lebih baik mengalahkan satu, tapi kan ujung-ujungnya lu juara BC juga. Kan bahasanya juara SF. Kan ujung-ujungnya begitu. Tapi intinya ketika pertanyaan Om tadi, apakah penting ya kan ketika kita ke tim besar, itu sangat penting. Membantu, ya kan? Dan kita nggak ngeluarin muatan, nggak ngeluarin uang, itu terima beres. Burung aja. Kita tinggal calling. Mungkin terima hadiah kalau juara. Terima hadiah. Tinggal kita bilang begini biasa ke bos-bos besar ya, bos, lu tau lah kualitas kampret gimana. Yaudah gue bantu lah. Ayo take and give aja, maksudnya ada apa namanya, saling menguntungkan aja. Gue ikut tapi gue nggak bisa ngeluarin duit nih buat juri yang lain sebagainya. Udah tenang, biasanya kan bos gitu. Saya dapet nih muatan nih, insya Allah udah tenang, siap, aman semuanya. Ya udah di situ saya pede. Kalau udah begitu. Datang mengutus apa namanya, juri dan korlap datang ke rumah saya, ngomong sama orang tua saya, ini real, fakta. Kemudian ditawar sama dia waktu itu 500 pertama. Saya nggak mau. Itu anak buahnya Ya, bertemu dengan bapak saya di rumah. Bukan ditawar, tapi disodorin 1M. sodorin, ini bukan ditawar lagi. 1M saya bayar, burung tetap di Kamu apa? Kalau dibilang kan penyesalan itu datangnya di akhir ya. Tapi dengan akhirnya hidup kampret, saya nggak ada penyesalan. Dari brand kampret itu sendiri, ternyata saya bisa menghasilkan lebih dari 1M. Dibilang bangga dan bersyukur, iya bersyukur sama Allah.